Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya hadirkan sebuah rangkuman film aksi horor terbaru yang menceritakan sekelompok tentara bayaran yang disewa untuk menyelamatkan seorang wanita dari bunker yang di dalamnya terdapat makhluk yang berbahaya. Apakah para tentara tersebut berhasil menjalankan misinya? Mari kita simak ringkasan alur cerita dari film Death Valley. Film ini dibuka dengan seorang pria tak dikenal berlari bersama seorang wanita yang bernama Dr. Clue di terowongan sebuah bunker. Karena bunker tersebut akan mulai terkunci dalam waktu 1 menit. Namun pria yang bernama Oleg yang berada di barisan terdepan menembak pria yang bersama Dr. Clue sehingga membuatnya tersungkur. Sedangkan Dr. Clue terus berlari menuju pintu keluar. Oleg kembali menembak Dr. Clue yang mengenai kakinya. Pintu bunker akan segera terkunci. Namun Oleg menutup pintu keluar utama bunker tersebut, sehingga Clue tidak dapat keluar. Penguncian bunker pun dimulai. Clue berbalik arah dan berusaha keluar dari pintu kedua bunker tersebut sebelum benar-benar terkunci. Pria yang bersama Dr. Clue juga berusaha berlari. Dr. Clue berhasil keluar, sedangkan nasib pria tak dikenal tersebut berkata lain. Pria itu terjepit pintu, lalu sesuatu menarik pria tersebut dari dalam. Dan lockdown mulai berjalan dalam waktu 24 jam ke depan. Clue berhasil lolos dari lockdown meskipun dia harus masih berada di dalam bunker. Setidaknya dia juga selamat dari makhluk yang mengancam nyawanya. Kemudian Dr. Clue membuat panggilan darurat dan meminta agar dia dikeluarkan dari sana jika mereka menginginkan Adam dan semua penelitiannya. Itulah yang dikatakan Dr. Clue. Lalu dia mengambil sebuah kapak untuk melindungi dirinya. Dia juga mengangkat peluru yang bersarang di kakinya karena tembakan Oleg. Dr. Clue mengganti pakaiannya dan melanjutkan persembunyiannya dari makhluk yang berbahaya. Clue bersembunyi di bawah rak-rak barang dan monster mengerikan itu terus mencari dirinya. Selanjutnya seorang tentara yang bernama Baxter mendapat panggilan dari istrinya yang menunggu kepulangannya hari itu. Namun Baxter bilang pada sang istri ada satu pekerjaan lagi untuknya. Awalnya istri Baxter tak menerima hal itu. Setelah Baxter menjelaskan bahwa tugasnya akan mendapatkan bayaran yang bagus untuk kehidupan keluarganya, dengan berat hati istri Baxter pun mengizinkannya. Dan kali ini tugas Baxter adalah menyelamatkan Dr. Clue. Kemudian Baxter bersama sahabatnya yang bernama Marshall atau Junior siap berangkat menaiki pesawat. Penerbangan pun dimulai. Di dalam pesawat, Baxter mengatakan pada Junior bahwa mereka akan melewati jalan lain. Karena sebuah milisi besar yang dipimpin Oleg juga ingin mendapatkan apapun yang ada di bunker. Baxter melemparkan monitor pada Junior yang menjelaskan bahwa Institut Samyasa menerima panggilan darurat dari salah satu senyawa mereka di Bosvania. Senyawa tersebut adalah laboratorium bioriset yang terdepan membuka kunci genom manusia. Panggilan tersebut datang dari satu-satunya ilmuwan yang masih hidup, yaitu Dr. Clue. Saat itu Institut Samyasa juga memiliki tim di lapangan yang sudah menemukan 2 terowongan pelarian. Dijelaskan pula bahwa nantinya Baxter dan Junior akan bergabung dengan Bravo, yaitu Musa dan Freezer. Baxter dan Junior pun sampai di hutan. Mereka menelusuri hutan sambil mengobrol. Kemudian mereka melihat seorang pria. Namun pria tersebut malah kabur. Baxter dan Junior mengejar pria tersebut. Pria itu bersembunyi namun dapat ditangkap oleh Musa. Kemudian Baxter mengikatnya di sebuah pohon. Selanjutnya tim Alpha memasuki fasilitas. Mereka meledakkan dinding dengan sebuah bom. Ketika Rachel masuk, seorang pria yang sudah menjadi zombie menyambut kedatangan mereka. Mereka pun menembak zombie tersebut. Pria yang diikat Baxter ternyata berhasil melepaskan ikatannya. Kemudian Baxter dan teman-temannya mendapatkan serangan bom dari anak buah Oleg. Ternyata anak buah Oleg telah bersiap-siap di dalam hutan.
Baku tembak di antara mereka pun terjadi. Namun sayang, Freezer tertembak di bagian pundaknya. Ledakan bom mengelilingi mereka. Lalu Marshall menembak pria yang diikat Bacter karena dia mencoba menembak Bacter. Marshall mencoba membangunkan Musa yang terluka. Mereka mengira Musa telah tewas, dan Bacter mencoba menghentikan darah Freezer yang terus keluar karena tertembak. Lalu Bacter menyembunyikan Freezer di sebuah lubang kecil. Kemudian mereka kembali mengintai musuh. Mereka melihat Oleg menangkap Musa yang diduga telah tewas. Namun anak buah Oleg menembak Musa karena mereka mengira Musa telah membunuh saudaranya. Oleg juga mengerahkan anjing pelacak untuk menangkap Bacter dan rekan-rekannya. Baku tembak kembali terjadi. Namun kemudian peluru Bacter dan Marshall hampir habis, sehingga mereka memutuskan berlari dan menjatuhkan diri ke jurang. Mereka berusaha bertahan di dalam arus sungai yang deras. Setelah berhasil keluar dari sungai, Bacter dan Junior melanjutkan pelarian dari Oleg. Mereka menuju sebuah gua yang sudah ditentukan oleh peta. Mereka masuk ke gua tersebut. Bacter dan Marshall harus merangkak di lubang gua yang sempit tersebut. Dan kemudian mereka menemukan lubang masuk bunker yang berada di dalam goa itu. Sementara itu, Freezer dibawa Oleg dan temannya. Freezer dipukuli dan diancam mereka. Di hadapan Oleg juga ada kantong plastik yang berisi sesuatu. Oleg meminta Freezer membuka tas tersebut. Ternyata tas itu berisi makhluk mutan yang ganas dan hanya bisa dibinasakan dengan cara dibakar. Selanjutnya Bacter dan Marshall memasuki bunker tersebut. Itu adalah pekerjaan terakhir mereka. Mereka mulai berjalan. Lalu mereka mengambil pistol yang tergeletak tak bertuan. Mereka mendengar suara auman. Mereka bersiaga dan kembali berjalan. Bacter dan Marshall masuk ke sebuah ruangan. Di situ mereka menemukan foto Dr. Clue dan juga sebuah tape recorder. Rekaman itu mengatakan jika ekspedisi untuk memulihkan tubuh subjek N dari Gletser telah berhasil. Namun percobaan manusia telah terbukti menghancurkan. Darah asing bertindak seperti parasit dan menyerang DNA manusia. Sebuah teori telah muncul di antara beberapa ilmuwan bahwa spesimen ini adalah spesies Alkitabiah dari kitab Henoch. Lalu Bacter kembali berjalan dan menemukan Dr. Clue. Tiba-tiba monster ganas menarik Bacter dari atas rak, lalu membantingnya kembali. Saat monster tersebut ingin memangsa Bacter, Dr. Clue mengayunkan kapak pada si monster tersebut. Namun monster itu tak terluka sama sekali. Setelah itu, Marshall datang menembak monster tersebut. Namun monster itu kabur lewat lubang atap bunker. Dr. Clue mengajak mereka pergi. Namun musuh Bacter dan Marshall berhasil masuk ke bunker. Dr. Clue mengajak Bacter dan Marshall naik dan masuk ke lubang udara melalui ventilasi. Mereka merangkak agar bisa lolos dari si monster. Monster tersebut berhasil mencengkeram kaki Bacter. Lalu Bacter menembak monster itu dan mereka berhasil keluar dari lubang udara. Setelah itu Bacter memaksa Dr. Clue untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dr. Clue bilang bahwa mereka adalah hibrida genetik, yaitu gabungan manusia dan sesuatu yang lain. Dr. Clue menyebutnya dengan subjek N. Lalu Bacter mengajak Dr. Clue mengikuti jalannya, namun dia menolak karena disitulah Adam memulai semuanya. Kemudian mereka kembali berjalan. Dr. Clue menjelaskan bahwa Adam adalah hibrida pertama yang berhasil dibuat 30 tahun yang lalu. Dia dipindah ke bunker itu untuk penahanan ketika dia menjadi tak stabil. Ketika Bacter membuka lubang ventilasi, salah satu anak buah Oleg menghampiri mereka dan mengancamnya. Lalu pria tersebut diterkam monster dan Bacter CS kabur masuk ventilasi udara. Mereka turun di jalur air lalu menuju Palka. Mereka kembali masuk ke sebuah lubang. Bacter terus melihat peta untuk melanjutkan langkah berikutnya. Kemudian lockdown bunker pun berakhir. Namun mereka belum juga dapat keluar dari sana.
Mereka menemukan Rachel yang terluka. Baxter dan Marshall mencoba menolong wanita itu. Namun Dr. Clue menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan musuh-musuh mereka sudah berada di pintu utama pelarian bunker. Saat Marshall bilang akan membawa wanita itu, Dr. Clue mengatakan bahwa sudah terlambat karena wanita tersebut sudah terinfeksi. Lalu Marshall pergi berniat mencari tandu untuk menggotong wanita tersebut. Dr. Clue juga menyuruh Baxter pergi untuk segera mencari jalan. Namun Clue malah mengakhiri hidup wanita itu. Baxter dan Marshall yang mendengar tembakan langsung kembali menemui Clue. Marshall pun marah pada Clue karena telah mengakhiri hidup orang yang paling dia cintai, yaitu Rachel. Baxter mencoba mendinginkan suasana di antara mereka. Namun Marshall terus marah-marah dan berteriak sehingga mengundang perhatian si monster. Monster itu pun datang. Baxter menembakinya lalu kabur dengan Dr. Clue. Mereka masuk ke sebuah ruangan. Namun Marshall malah masuk ke kamar mayat. Di belakang Clue terbangun seorang pria yang sudah terinfeksi dengan mata terperban. Clue dengan sigap menyekap pria tersebut dengan bantal lalu menusuknya hingga tak bernyawa. Sedangkan Marshall masuk ke kotak penyimpan mayat yang masih ada penghuninya. Baxter mencoba menghubungi Marshall. Setelah Marshall menjawab, dia menendang pintu kotak mayat yang ternyata terkunci dan membuatnya terjebak. Setelah itu mayat di sebelah Marshall terbangun dan menggigit tangannya. Namun Marshall berhasil menewaskan mayat itu kembali dengan pisau yang dia bawa. Sementara itu Baxter dan Clue juga terus berusaha menahan pintu dari serangan si monster. Ternyata anak buah Oleg berada di situ. Lalu sesuatu mengeluarkan Marshall dari kotak jenazah. Sedangkan Baxter dan Clue menyerang anak buah Oleg. Ternyata yang mengeluarkan Marshall adalah anak buah Oleg. Marshall dipukul dengan senapan hingga pingsan dan mengikatnya di sebuah bangsal. Anak buah Oleg menanyakan keberadaan Adam pada Marshall. Marshall pun tak tahu. Kemudian Baxter dan Dr. Clue masuk ke kamar Adam dengan membawa senapan api. Di sana dia mendapati salah satu tim Alpha telah tewas. Tak lama kemudian si monster masuk ke tempat Marshall ditahan dan menyerang anak buah Oleg. Sementara itu Baxter memberikan telepon satelit untuk Dr. Clue dan menyuruhnya mengikuti terowongan menuju jalan keluar. Namun saat Baxter akan pergi, dia melihat sebuah ranjang bayi. Dia mulai curiga dan meminta Dr. Clue menceritakan kembali kisah tentang Adam. Dia curiga bagaimana Adam memiliki ranjang bayi di kamarnya. Sementara itu monster menghabisi anak buah Oleg tepat di atas badan Marshall. Saat monster itu mendekati wajah Marshall, tiba-tiba monster itu langsung pergi. Baxter dan Clue terus berdebat, dan disitulah Baxter mengetahui bahwa Clue sedang mempermainkannya. Marshall mencoba melepaskan dirinya. Tak lama kemudian si monster datang menghampiri Baxter dan menghajarnya. Baxter tak berdaya. Lalu saat si monster mengangkat tubuh Baxter, datanglah Marshall dan menyuruh si monster melepaskan Baxter. Marshall memberondong monster itu dengan tembakan, namun tak mempan. Lalu Baxter mengambil senapan api dan membakar monster tersebut. Sedangkan Clue berhasil melarikan diri dan keluar dari bunker. Setelah keluar, dia tampak bahagia. Lalu tiba-tiba Oleg menodongkan pistol padanya. Clue meminta maaf pada Oleg dan langsung memeluknya. Seketika itu Oleg langsung ternyuh. Namun kemudian Clue menusuk Oleg. Oleg berhasil menusuk balik Dr. Clue. Baxter dan Marshall juga berhasil keluar. Namun tiba-tiba Clue menyerang mereka. Perkelahian di antara mereka pun terjadi. Saat Clue akan mengambil pistol, Baxter berhasil menjerat ke leher Clue. Dr. Clue kembali melawan dan menusuk tangan Baxter. Saat Baxter menahan serangan dari Clue, Marshall menalikan tambang yang masih mengikat di leher Clue dengan tubuhnya. Lalu Marshall menjatuhkan dirinya kembali ke lubang bunker. Dr. Clue pun terseret dan tercekik lehernya hingga nyawanya melayang. Scene terakhir, Baxter kembali menghampiri Marshall di dalam bunker. Dia bermaksud menolongnya, namun Marshall menolak karena dia sadar bahwa dia telah terinfeksi. Dengan hati yang sedih, Baxter meninggalkan Marshall.
Namun ternyata, Baxter juga terinfeksi. Hingga pada saat malam hari dia ditemukan, dia menyerang dan film pun selesai. Demikian alur cerita film Death Valley, kawan. Sebenarnya film ini tidak ada yang spesial, namun masih layak untuk ditonton kok. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.